Oke, masih bersama Yura di sini. Setelah Xiaoyan memanggil ular 7 warna untuk menahan kera iblis, tidak disangka kekuatan ular 7 warna terkuras habis setelah bertarung dengan kera iblis, menyebabkan Ratu Medusa terbangun. Ratu Medusa tidak menunjukkan sedikit pun terkejut saat melihat roh spiritual Yellow, karena selama ini Medusa samar-samar merasakan sosok kekuatan di balik Xiaoyan. Yellow hanya tersenyum sembari berkata, "Aku juga tahu kondisimu, Medusa. Meskipun aku hanya perwujudan roh spiritual, takutnya kau tak akan bisa melawanku. Aku juga tidak ingin berkonflik denganmu." Yellow pun melanjutkan, "Bila terus-terusan Ratu Medusa menunjukkan rasa ingin membunuh kepada Xiaoyan, maka aku akan meladenimu bergelut. Bila kau ingin pergi, maka pergilah Medusa. Tidak akan ada yang menahanmu." Ratu Medusa yang mendengar ancaman dari Yellow hanya berkata, "Aku dan Xiaoyan memiliki kesepakatan untuk menjaga Xiaoyan selalu untuk aman dari semua musuhnya. Dengan imbalan Xiaoyan akan memurnikan pil pencairan roh. Tapi apa yang terjadi? Xiaoyan melupakan janjinya. Terus untuk apa selalu menjaga Xiaoyan yang tidak bisa dipercaya?" ucap Ratu Medusa sembari mengayunkan pedang 7 warnanya ke arah Xiaoyan. Yellow yang mendengar kegelisahan Ratu Medusa membuat kesepakatan baru. Yellow akan memberikan pil pencairan roh dengan imbalan Ratu Medusa harus menjaga Xiaoyan lagi dalam waktu 1 tahun. Mendengar perkataan dari Yellow, Ratu Medusa malah mengajak Yellow sparring bergelut. Yellow sembari membalikan badannya, "Jika kau menolak, maka cari orang lain untuk memurnikan pil pencairan roh." Bahkan Yellow tidak akan memberikan resepnya dikarenakan hasil jeripaya Xiaoyan dari kompetisi alkemis di Kekaisaran Jiama. Mendengar itu semua, Ratu Medusa tidak bisa menahan diri lagi. Tanpa babi bu, Ratu Medusa mengeluarkan doki merahnya yang begitu menakutkan. Ratu Medusa menyerang Yellow dengan doki merahnya yang begitu kuat. Yellow hanya tersenyum sembari menahan serangan Ratu Medusa dengan api surgawinya. Benturan antara api surgawi dan doki merah cukup untuk menghancurkan beberapa gunung di sekitar mereka saat berseparing bergelut. Lihat itu semua, Ratu Medusa mengayunkan pedang 7 warnanya untuk menyerang Yellow. Namun tiba-tiba ular Sloviton ingin mencoba mengambil alih tubuhnya kembali, yang membuat Ratu Medusa kesakitan. Yellow yang melihat itu pun langsung menghilangkan tekanan api surgawinya kepada Ratu Medusa. Dalam keadaan terpaksa karena ditekan oleh ular Sloviton, akhirnya Ratu Medusa setuju dengan kesepakatan yang Yellow berikan. Walaupun terpaksa harus menjaga Xiaoyan lagi. Dengan sedikit ancaman dari Yellow, Ratu Medusa kembali lagi tertidur dan berubah wujud menjadi ular Sloviton. Xiaoyan pun berterima kasih kepada gurunya. Yellow sedikit menjelaskan, walaupun Ratu Medusa bersikap dingin dan tak berkemanusiaan, tapi memiliki harga diri yang tinggi, pasti akan menepati janjinya. Singkat cerita, setelah urusan dengan Ratu Medusa selesai, Yellow dan Xiaoyan mencari tempat untuk menyerap energi susu pendingin bumi. Dirasa sudah menemukan tempat yang tepat untuk latihan Xiaoyan agar bisa menaikkan kemampuannya lebih cepat. Yellow menyuruh Xiaoyan berendam di kolam air. Yellow berpikir dengan kekuatan Xiaoyan saat ini tidak mungkin bisa menyerap susu pendingin inti bumi secara langsung. Maka dari itu Yellow berencana menambahkan beberapa bahan obat. Setelah Xiaoyan sudah lebih siap untuk mulai berlatih, Yellow pun meneteskan beberapa tetes susu pendingin inti bumi ke dalam kolam air. Agar lebih efektif Xiaoyan menyerap susu inti bumi, Yellow pun mengeluarkan beberapa bahan obat dari cincin penyimpanannya dan mulai memurnikan dengan api surgawi. Saat semua bahan obat dimasukkan ke dalam kolam air, air berubah warna menjadi kaya akan warna.
Saat kemudian Xiaoyan mulai merasakan efek dari penyerapan susu inti bumi yang membuat tubuhnya merasakan kesakitan yang begitu hebat. Bahkan air yang di dalam kolam air sudah mulai menjadi gelembung-gelembung kecil yang begitu instan, yang menambah rasa sakit kepada tubuh Xiaoyan. Walaupun begitu, Xiaoyan merasakan energi yang begitu kuat yang memasuki ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari Xiaoyan berendam, rasa sakit mulai melonjak dari waktu ke waktu, bahkan membuat Yalou sangat mengkhawatirkan keadaan Xiaoyan. Xiaoyan sendiri sedang berjuang melawan rasa sakitnya agar bisa menaikkan kekuatannya lebih cepat. Setelah melewati tahap demi tahap pelatihan, akhirnya Xiaoyan berhasil menyerap energi susu inti bumi ke dalam tubuhnya. Bahkan dengan semangat yang begitu besar, Xiaoyan dapat dipromosikan menjadi Doling. Ular Solo Piton yang menjaga di luar gua sangat terkejut dengan ledakan yang terjadi di kolam air, yang membuatnya langsung bergerak ke dalam gua untuk melihat kondisi Xiaoyan. Ular Solo Piton dan Yalou sangat bangga akan keberhasilan Xiaoyan dipromosikan ke tingkat Doling. Setelah selesai berlatih selama berhari-hari, Xiaoyan berencana kembali ke Akademi Dalam untuk melihat situasi Gerbang Fan. Dan lagi-lagi Geng Bai berbuat ulah kepada Gerbang Fan, dan akhirnya memaksa Wu Hou bergelut melawan Bai Cheng di arena pergelutan. Perselisihan antara Geng Bai dan Gerbang Fan terjadi saat pertama penerimaan murid baru. Pergelutan antara Geng Bai dan Gerbang Fan banyak menyita perhatian dari kelompok murid senior. Salah satunya Lin Suya, Han Yue, dan Yan Hao. Mereka berpendapat pertarungan antara Wu Hou dan Bai Cheng memang berat sebelah, di mana kesenjangan kekuatan Wu Hou dan Bai Cheng berbeda jauh. Kekuatan Wu Hou dan Bai Cheng berbeda jauh. Wu Hou masih praktisi Grandmaster bintang 9, sedangkan Bai Cheng Doling bintang 6. Dengan perbedaan kekuatan itu, Wu Hou tidak bisa membalas satu pukulan dari Bai Cheng. Hanya dengan beberapa pukulan, Bai Cheng membuat Wu Hou memuntahkan darah. Di saat Wu Hou akan menggunakan teknik terlarang, tiba-tiba Sun Er turun ke arena pergelutan untuk menghentikan Wu Hou menggunakan teknik terlarangnya dan menggantikan Wu Hou bergelut dengan Bai Cheng. Bai Cheng hanya tertawa melihat ketidakmampuan Gerbang Fan sampai mengirim seorang perempuan untuk menghadapinya bergelut. Bai Cheng terus-menerus meremehkan Xiaoyan sebagai ketua Gerbang Fan yang berlindung di belakang wanita. Mendengar perkataan itu, Sun Er tanpa babi bu langsung mengajak Bai Cheng bergelut. Merasa terpancing emosinya, Bai Cheng maju ke depan untuk menyambut serangan Sun Er. Di saat akan saling beradu pukulan, tiba-tiba pujaan hati Sun Er datang di tepat waktu. Sebelum memeluk Sun Er, Xiaoyan menendang Bai Cheng hingga terpukul mundur. Setelah menontonkan adegan romantisnya, Xiaoyan menyuruh Sun Er untuk kembali ke tempat penonton. Kedatangan Xiaoyan ke dalam arena pergelutan disambut meriah oleh para penonton. Xiaoyan sedikit menghina Bai Cheng karena hanya berani melawan seorang wanita. Xiaoyan langsung mengeluarkan pedang pengayun Xuannya, diikuti oleh doki hijau api surgawi, membuat Bai Cheng sedikit terkejut karena dalam waktu kurang dari setengah bulan sudah memasuki praktisi Doling. Yan Hao berpendapat meskipun Xiaoyan sudah dipromosikan ke tingkat Doling, namun perbedaan kekuatannya masih jauh di bawah Bai Cheng. Namun Han Yue dan Lin Suya berani bertaruh bahwa dalam pergelutan antara Xiaoyan dan Bai Cheng pasti akan dimenangkan oleh Xiaoyan, walaupun Xiaoyan harus habis-habisan melawan Bai Cheng. Xiaoyan menggunakan kombinasi langkah 3000 petir dengan pengayun Xuan untuk mengurangi perbedaan kekuatan dengan Bai Cheng. Hasilnya Bai Cheng dibuat kebingungan untuk menentukan arah serangan Xiaoyan. Beberapa kali Xiaoyan dapat melakukan serangan kejutan. Setelah mengamati beberapa saat, Bai Cheng bisa membaca pola serangan Xiaoyan, dan Bai Cheng pun menyerang Xiaoyan dengan tombaknya. Dengan teknik 3000 petir, Xiaoyan dapat dengan mudah menghindari serangan Bai Cheng. Bahkan Xiaoyan dapat melakukan serangan dengan pengayun Xuan, namun dapat ditahan oleh Bai Cheng.
Dikarenakan serangan Xiaoyan yang masih begitu lemah, Bai Cheng berkata, serangan payah seperti itu tidak akan mampu melukaiku. Mendengar perkataan Bai Cheng membuat adrenalin Xiaoyan terpacu. Xiaoyan pun mengaktifkan teknik perubahan api surgawi teknik pertama. 天火三玄变第一重，金莲变。